LBH Parade Keadilan melakukan pelaporan dugaan tindak pidana pemilu kada yang dilakukan oleh puluhan pejabat daerah ke Bawaslu Ngawi. Pihak pelapor Sumadi menjelaskan, pejabat daerah yang menjadi tim pemenangan sekaligus sebagai juru kampanye terdiri dari para anggota DPRD setempat. Menurutnya secara keseluruhan, terdapat sebanyak 40 orang dilaporkan ke Bawaslu Ngawi. Dugaan pelanggaran yang dilakukan yakni para anggota DPRD tersebut hingga kini belum mengajukan cuti ketika sudah didaftarkan sebagai tim pemenangan. Padahal sesuai ketentuan, para wakil rakyat ini harus mengajukan cuti terlebih dahulu sebelum didaftarkan sebagai tim pemenangan atau juru kampanye. Selaku masyarakat Ngawi melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang tindak pidana pemilu kada, di mana ada dugaan pejabat daerah yang masuk dalam tim pemenangan yang juga sekaligus jadi juru kampanye. Begitu. Ada berapa orang? Kita list tadi sekitar 40 orang pejabat daerah yang kita laporkan. Pejabat daerah ini apa? Statusnya kalau tidak salah anggota DPRD. Semua wakil rakyat. Ini mereka tidak melakukan cuti atau bagaimana? Sampai saat ini kita monitor sebenarnya belum. Ada potensi belum mengajukan cuti. Nah, seharusnya berarti gimana? Kalau dia ingin jadi tim pemenangan atau juru kampanye, dia sebelum didaftarkan itu harus mengajukan cuti kepada ketua DPRD. Gitu. Apa sudah kampanye mereka? Ini bukan dihitung kampanye, di undang-undang itu disebutkan tim pemenangan, bukan kampanye. Jadi semenjak dia didaftarkan menjadi tim pemenangan dan dia sudah sebagai pejabat daerah, tentunya tidak boleh. Harus cuti ya? Mestinya cuti, di luar tanggungan negara. Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Ngawi masih akan mempelajari dari laporan masyarakat tersebut, termasuk sudah lengkap sesuai dengan formal material dalam laporan tersebut. Jika telah terpenuhi, maka akan dilakukan register terhadap laporan itu dan mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Jadi memang ada salah satu warga masyarakat yang melaporkan di Bawaslu terkait dengan dugaan sesuai dengan pasal 70 terkait dengan pejabat negara dan pejabat daerah seperti itu yang tidak melaksanakan cuti dan masuk dalam tim kampanye. Nah, ini sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2020 nanti akan kita cek. Yang pertama ini kelengkapan dokumennya, yang kemudian yang kedua nanti akan kita cek juga kajian awal terkait dengan formal material. Nah, baru nanti apakah kemudian ini ada pembenahan dari pelapor, ada kekurangan enggak, nanti kita sampaikan untuk diperbaiki lagi. Baru setelah itu nanti akan ada register, ya, kita akan meregister laporan jika memang formal material terpenuhi. Nah, kemudian arahnya kemana? Kalau memang arahnya ke pidana pemilihan, maka kita akan berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu, Kejaksaan dan Kepolisian terkait dengan pasal di mana nanti akan ada dampak terkait dengan pidana pemilihan. Nah, kalau nanti arahnya ke administrasi, pastinya larinya ke KPU. Kemudian nanti kalau ada undang-undang lain yang kemudian dilanggar, nanti akan ada rekomendasi seperti itu. Seperti diketahui, dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Ngawi, hanya ada satu paslon dari incumbent. Paslon tersebut mendapat 12 dukungan penuh dari parpol, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.
Akademisi Multi